Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar penting untuk seluruh KPM, PKH, dan BPNT. Kalau selama ini bantuan Anda itu rutin cair, jangan langsung menganggap pencairan berikutnya pasti akan tetap diterima. Ada kondisi tertentu yang bisa membuat seorang KPM tidak lagi menerima bantuan pada periode berikutnya. Nah, pertanyaannya, siapa saja KPM yang perlu waspada? Apakah kalau bulan ini belum cair, berarti sudah dicoret? Atau sebenarnya masih dalam proses? Dan bagaimana cara mengetahui apakah status bantuan kita itu masih aktif atau sudah mengalami perubahan? Nah, semuanya akan kita bahas dalam video ini. Jadi simak video ini sampai akhir. Nah, pertama, yaitu bantuan yang tidak akan cair lagi bagi KPM, PKH, dan BPNT adalah apabila data KPM itu mengalami perubahan. Nah, alasan pertama yang perlu diperhatikan adalah perubahan data sosial ekonomi keluarga. Data penerima bantuan sosial terus mengalami pemuktahiran. Artinya kondisi penerima tidak dianggap selalu sama. Misalnya, kondisi ekonomi keluarga mengalami perubahan, data keluarga berubah, atau berdasarkan hasil pemuktahiran, keluarga tersebut tidak lagi masuk dalam kelompok sasaran bantuan. Dalam kondisi seperti ini, status kepesertaan bantuan dapat mengalami perubahan. Jadi jangan heran kalau ada KPM yang sebelumnya rutin menerima bantuan, tetapi kemudian tidak menerima lagi. Kemudian penyebab kedua, yaitu perubahan desil kesejahteraan. Hal kedua yang perlu diperhatikan adalah desil kesejahteraan. Banyak KPM mungkin sudah sering mendengar istilah desil, tetapi belum memahami pengaruhnya. Secara sederhana, desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan keluarga. Ada 10 kelompok desil. Semakin kecil angka desil, semakin rendah tingkat kesejahteraannya. Dalam informasi pada layanan resmi Cek Bansos, desil 1 sampai dengan 4 merupakan kelompok yang dapat diusulkan sebagai penerima PKH dan bantuan sembako. Yang perlu diperhatikan adalah desil bersifat dinamis. Jadi data tersebut dapat berubah apabila kondisi keluarga atau data yang digunakan mengalami perubahan. Karena itu, KPM jangan hanya fokus pada pertanyaan, kapan bansos saya cair? Tetapi juga perlu mengetahui bagaimana status data saya sekarang. Kemudian untuk penyebab ketiga, yaitu KPM yang data kependudukannya bermasalah. Yang ketiga adalah masalah atau ketidaksesuaian data. Misalnya ada perubahan data keluarga tetapi belum diperbarui, atau terdapat ketidaksesuaian informasi kependudukan. Hal seperti ini sebaiknya tidak dibiarkan. Kalau Anda merasa data yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, tanyakan prosedur perbaikannya kepada pemerintah desa atau kelurahan dan dinas sosial. Jangan mencari orang yang menawarkan jasa dengan janji bisa menjamin bansos tetap cair, apalagi kalau Anda diminta membayar sejumlah uang. Hati-hati, gunakan jalur resmi. Kemudian penyebab keempat, yaitu tidak lagi memenuhi kriteria program. Selanjutnya, ada KPM yang kondisi atau statusnya sudah tidak memenuhi ketentuan program bantuan yang diterima. Perlu dipahami bahwa PKH dan BPNT mempunyai sasaran serta mekanisme masing-masing. Jadi penerima tidak otomatis mendapatkan bantuan tanpa batas waktu. Ketika data dan kondisi keluarga berubah, status kepesertaan juga dapat berubah. Karena itu, kalau ada tetangga yang masih menerima sementara Anda tidak, jangan langsung menyimpulkan bahwa pemerintah melakukan kesalahan. Bisa saja kondisi dan data masing-masing keluarga memang berbeda. Kemudian penyebab kelima, jangan salah mengartikan bantuan yang belum cair. Nah, ini bagian yang sangat penting. Bantuan belum masuk bukan berarti otomatis Anda sudah dicoret. Jangan sampai baru melihat tetangga menerima bantuan, kemudian Anda langsung panik. Penyaluran bantuan dapat berlangsung secara bertahap. Jadi sebelum mengambil kesimpulan, lakukan pengecekan terlebih dulu. Cek status melalui layanan resmi pemerintah. Kalau status masih tercatat, tetapi bantuan belum diterima, cari tahu informasi penyalurannya melalui jalur resmi. Jangan hanya mengandalkan informasi dari grup WhatsApp atau video yang beredar di media sosial. Nah, jadi bagi teman-teman yang merupakan KPM, PKH, dan BPNT, coba cek status bantuan kalian. Semoga info ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini dan like video ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.